Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Regita Dwi Silvana, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 2, kelas 2C, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang manusia sebagai pengemban amanah dalam masyarakat. Manusia sebagai pengemban amanah dalam masyarakat. Manusia sebagai pengemban amanah dalam masyarakat. Manusia adalah satu kata yang sangat bermakna dalam, di mana manusia adalah makhluk yang sangat sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Makhluk yang sangat spesial dan berbeda dari makhluk yang ada sebelumnya. Makhluk yang bersifat nyata dan mempunyai akal pikiran dan nafsu yang diberikan Tuhan untuk berpikir. Mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, membedakan mana yang baik atau buruk, dan hal lainnya. Karena begitu banyak kesempurnaan yang dimiliki manusia tidak terlepas dari tugas mereka sebagai pengemban amanah dalam masyarakat di bumi ini. Manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Tuhan, sebagai pewaris di muka bumi. Di samping itu, manusia adalah pemikul amanah yang semula ditawarkan pada langit, bumi, dan gunung, yang semuanya enggan menerimanya, serta menjadi pemimpin atas diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semua itu merupakan atribut dari fungsi manusia sebagai pengemban amanah atau khalifah di muka bumi. Secara universal, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan itu sendiri sangat relatif, sehingga masing-masing orang akan berbeda dalam memaknai arti bahagia itu sendiri. Ada yang menilai kekayaan harta benda sebagai sumber kebahagiaan hidup. Yang lain menitik beratkan pada keindahan, pengetahuan, kesusilaan, kekuasaan, budi pekerti, kesolehan, keagamaan, dan sebagainya. Namun, sungguhnya tugas utama manusia sendiri bukan mencari sebuah kebahagiaan. Secara langsung, manusia hanya menjalankan fungsi haknya dibandingkan dengan menjalankan fungsi kewajibannya. Karena jika kita ingat manusia bahwa di samping mempunyai status sebagai makhluk dan bagian dari alam, ia juga mempunyai tugas sebagai khalifah atau pengemban amanah, penguasa di muka bumi ini, dengan pengertian bahwa manusia itu dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, dan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Tugas kekhalifahan ini bagi manusia merupakan tugas suci karena merupakan amanah dari Tuhan. Maka menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi merupakan pengabdian atau ibadah kepadanya. Bagi mereka yang beriman akan menyadari statusnya sebagai khalifah atau pengemban amanah, penguasa di bumi, serta mengetahui batas kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya. Amanah itu berat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dianggap ringan di dalam pandangan manusia. Sebab dalam amanah ada kesungguhan, perhatian serius, dan pertanggungjawaban yang sangat berat kelak di akhirat. Artikel ini sengaja ditulis untuk para pengemban amanah pada apapun profesi dan levelnya. Modal utama seseorang dalam mengemban amanah adalah kejujuran. Amanah sejatinya adalah ujian bagi setiap penerimanya. Untuk itulah amanah yang diterima haruslah dikembalikan lagi bagi masyarakat telah menitipkan kepercayaan dan kepada Tuhan yang telah memberikan amanah kepadanya. Mengembalikan amanah dalam bentuk memberikan kepedulian dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atau publik, serta semakin mendekatkan diri dengan kepribadian dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi agama. Semua itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh penerima amanah selama di dunia. Kemudian di akhirat adalah sejauh mana tindakan pertanggungjawaban dunia itu dilakukan dengan benar dan ikhlas, hasilnya akhir menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalasnya. Karena itu, setiap penerima amanah selayaknya mempertanggungjawabkan penuh atas apapun yang telah diembannya dengan mengoptimalkan
seluruh potensi untuk memberikan yang terbaik pada si pemberi amanah, yaitu masyarakat dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Para pengemban amanah harus menyadari bahwa waktu yang dilaluinya selama mengemban amanah selayaknya digunakan untuk banyak memberikan kemanfaatan. Karena hidup sejatinya adalah menanam dan memanen atau menuai. Apa yang dilakukan hari ini pasti setiap orang akan menuainya di masa yang akan datang. Jika seorang pengemban amanah pada saat ini menanam kebaikan berupa perhatian, kepedulian, dan pertanggungjawaban, maka kita pasti akan memanen kepercayaan dan kelak akan berbalas kebahagiaan dan keberkahan baginya. Namun, jika saat sedang mengemban amanah, seseorang sedang menanam keburukan berupa cuek, tidak peduli, lupa janji, dan lepas tanggung jawab, maka dirinya pasti akan menuai kecaman, protes, ketidakpercayaan, dan orang akan menjauh serta lari darinya. Dan keberkahan hidup akan menjauh serta kelak akan menghadapi pertanggungjawaban yang amat berat di sisinya. Untuk itu, jangan mudah menerima amanah, apalagi memintanya. Namun, manakala amanah sudah di tangan, maka penuhilah dengan sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, dan pergunakanlah untuk memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan agama, agar hidup bahagia penuh berkah di dunia dan kelak di akhirat berada dalam kebahagiaan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan agar saat dalam mengemban amanah selalu mendapatkan pertolongan, bantuan, dan bimbingannya. Semoga kelak mendapatkan ridho dan kebahagiaan darinya. Demikian, semoga menambah hasanah keilmuan tentang antropologi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.